Halo, nama saya Terence Philip Putra Hermansyah, mahasiswa Universitas Gunadarma, jurusan Ilmu Komunikasi kelas 1 MA10. Hari ini saya akan mengajak Anda sekaligus mengedukasikan Anda dengan mempresentasikan bagaimana caranya membuat flowchart atau motion animasi virtual pet atau yang bisa disebut binatang digital. Nah, sekilas tentang binatang digital ini, itu kita akan membuat binatang digital tersebut seperti binatang asli. Walaupun kita tidak mempunyai binatang asli tersebut, kita bisa merasakannya lewat program Sketch. Kita bisa berinteraksi, memberi makan. Nah, itu sangat unik sekali dan pasti akan lebih seru lagi kalau kita langsung saja mencobai dan mencoba mempresentasikan program Sketch-nya. Ayo berikut simak ya caranya membuat langsung saja. Nah oke, sekarang kita sudah di halaman Sketch. Jadi saya akan mempresentasikan cara membuat virtual pet di aplikasi Sketch ini. Ini akan sangat mengasihkan karena kita bisa membuat dan berkreativitas di program Sketch ini. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan. Jadi ada 3 langkah dalam membuat virtual pet atau binatang digital ini, yaitu ada 3 step. Nah, step pertama itu introduce your pet. Nah, introduce your pet itu maksudnya kita memperkenalkan binatang kita. Nah, itu dengan cara mengasih namanya binatang tersebut. Terus yang kedua ada animate your pet. Nah, animate your pet itu caranya bagaimana binatang tersebut agar bisa lebih hidup. Jadi mengeluarkan suara contohnya. Nah, seperti itu. Ketika kita interact ya, kita berhubungan dengan binatang virtual tersebut. Nah, yang terakhir itu ada feed your pet. Nah, feeding your pet itu jadi kita mengasih dia makanan. Jadi terlihat lebih asli seperti binatang asli nyata lah. Oke, langsung saja kita akan ke langkah pertama. Di langkah pertama ini kita akan memberikan nama pada binatang tersebut. Pertama-tama saya menggunakan block events. Nah, block events ini saya akan menarik yaitu drag. Nah, ini di drag ya, when flag green click ini. Jadi kita tarik di sini. Nah, when flag green click ini berfungsi untuk mengoperasikannya. Jadi kayak tombol start istilahnya. Nah, setelah itu kita ke block looks. Nah, di block looks ini itu kita memberikan namanya, nama si pet itu ya. Nah, ini kita ke say, tapi di sini tidak ada karena saya belum kasih sprite-nya. Nah, jadi kita harus mencari sprite-nya. Oke, kita choose sprite. Jadi ini dihapus dulu karena mumpung ini masih awal, jadi aman-aman saja. Jadi kita akan memilih sprite-nya dulu. Nah, di sini ada banyak sprite. Saya akan memilih sprite binatang. Saya akan mencari landak. Kalau landak di sini namanya hedgehog bahasa Inggrisnya. Saya akan mencari landak di sini hedgehog. Nah, ini di hedgehog, lucu kan? Nah, itu bisa bergerak ya, itu uniknya. Ntar kita di step kedua itu kan animate, jadi menganimasikan itu kita pakai glide, jadi dia bisa bergerak, bisa berinteraksi gitu, mengeluarkan bunyi. Itu akan sangat unik. Nah, saya pencet ini. Nah, tampillah si landak ini, landak tersebut. Dan setelah itu saya akan memencet stage atau latar. Nah, latar ini saya memilih Garden Rock. Jadi hapus saja, menghalangi. Oke, setelah itu saya taruh di sini.
ya. Setelah itu ulangi lagi yang tadi. Nah, setelah itu saya ke looks. Nah, di sini baru tampil karena tadi ketika saya memilih looks itu nggak ada karena saya belum mengambil sprite-nya. Nah, itu harus diteliti ya. Untuk mau mengoperasikan sprite harus dibutuhkan sprite, dan apabila lebih cantik lagi kita menggunakan stage atau latarnya. Nah, ini selanjut lagi saya menggunakan say hello tapi menggunakan waktu. Saya rubah hello nya ya. Nah, ini kan kepencet tuh berinteraksi, dia ngomong hello. Nah, kita ganti sekarang hello nya menjadi my name. Saya kasih nama Chiquita. Lucu, jadinya lucu. Coba kalau kita pencet, nah, dia ngomong kan my name is Chiquita. Nah, setelah itu langkah kedua itu tadi saya sudah menjelaskan. Nah, ini di sini bagian uniknya, kita bisa berinteraksi dengan binatang ya. Contohnya dia mengeluarkan suara ketika kita berinteraksi dalam binatang digital ini, aplikasi ini, program ini. Setelah itu kita langsung ke blok events, terus kita tarik ini yang when this sprite click. Nah, setelah itu when this sprite click ini, ntar kalau kita misalnya sudah komplit dalam step 2 ini ntar diklik, jadi si landak ini akan mengeluarkan atau mengeluarkan suara, jadi seperti binatang asli ya, nyata. Dan ini akan menjadi sangat unik dan sekaligus mengedukasikan kita akan teknologi yang sangat canggih ini. Ya, menurut saya ini bisa menjadi sebuah pelajaran, karena ini sudah waktunya kita harus belajar seperti ini agar tidak kalah dengan negara lainnya. Soalnya ini sangat bagus, ini teknologi gitu. Jadi selanjutnya kita langsung saja. Nah, setelah when this sprite click ini kita ke blok sound lagi. Nah, di sini ada tulisan start sound. Nah, ini kita drag terus kita ganti ke halaman sound. Ini saya mohon minggir dulu ya. Oke, karena sembunyi soundnya itu di sini. Tuh, choose a sound biar lebih jelas ya. Oke, ini choose a sound. Nah, di sini ada banyak suara di sini. Ada suara piano, ada suara gitar, ada suara di nada A minor, ukulele ya. Ada piano, ada saksofon, ada trompet, trombon. Pokoknya ada banyak lah ini untuk berkreativitas. Nah, saya kan di sini memilih suara binatang, jadi saya ke animals. Saya pencet animals. Setelah itu saya milih landak ya, dia suaranya squeaks. Nah, squeaks itu kayak bercicit binatang gitu, tapi ya kayak bercicit. Nah, kayak gitu suaranya. Saya pencet. Setelah itu saya rubah start sound ini menjadi squeaks. Setelah itu langkah selanjutnya saya memilih blok control. Nah, di blok control ini saya menarik atau mendrag clipit ya, blok clipit ini. Nah, saya rubah menjadi 2 kali dari yang tadi 10 menjadi 2. Setelah itu saya ke looks lagi. Karena saya ingin mengganti fisiknya, gerakannya si hedgehog itu. Jadi ketika dia bersuara itu kan dia akan mengeluarkan kayak mimik tubuh ya ketika dia bersuara. Nah, ini saya akan memilih switch custom to. Saya drag ke sini, terus saya ganti jadi C. Itu dalam model, jadi dia akan bergerak
ketika bersuara seperti binatang lazimnya. Nah, setelah itu kita ke event weight. Kita cari weight di mana? Oh, ada di kontrol. Kita tarik saja, terus kita rubah jadi dari 1 detik menjadi 0,2 detik. Seperti itu. Setelah itu kita ke Lux lagi, karena kita akan membuat menjadi 2 mimik ya untuk landak Cikuita ini. Setelah itu kita menarik lagi switch custom to hedgehog. Nah, ini kita ganti jadi A gerakannya. Setelah itu kita coba. Nah, dia bergerak kan? Coba kita lihat lagi. Nah, seperti binatang asli, jadi sangat unik aplikasi ini sebenarnya. Setelah itu sudah selesai, kita berhasil membuat si landak tersebut menggeliat seperti binatang aslinya. Ya, itu sangat unik menurut saya. Apalagi dia mengeluarkan suara, bahkan sampai saya lihat itu seperti binatang asli. Jadi ini sangat fantastik untuk program Squares ini. Jadi membantu kita bisa membuat game, bisa membuat animasi, kita bisa berkreativitas. Yang suka main game mungkin bisa buat game di sini sebagai contohnya. Kita bisa buat game peperangan, bisa buat game balapan, main bola dan sebagainya. Pokoknya unik. Oke, setelah itu kita berhasil membuat si landak ini bersuara. Nah, kita ke bagian terakhir, yaitu caranya itu kita akan membuat si landak itu makan. Nah, di step 3 ini ya, feed your animal. Nah, caranya itu adalah mengasih makanan. Nah, tersebut kita buat spread untuk makanannya. Dia makan apel. Nah, di sini ada apel. Kita pencet. Nah, kalau seperti ini jangan panik ketika kalian melihat halaman kosong gini. Jadi jangan panik. Caranya itu kita mencet lagi ke si landak ini. Nah, karena flowchart kita ada di situ tempatnya. Tuh, muncul lagi. Oke, setelah itu nah ini kita rada kecilkannya ukurannya soalnya gede sekali, besar sekali. Kita buat menjadi 80, 70 saja lah. Nah, tidak, ini sebesar apel standar lah di animasi ini. Kalau tadi itu kayak kebesaran. Nah, itu saya pencet lagi tadi karena kan flag green itu tempatnya di nama tersebut. Setelah itu saya pencet headshot lagi, saya buat suara lagi. Saya jadi kayak suka gitu, kayak kita punya binatang asli walaupun hanya program seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah kita akan membuat dia makan seperti binatang asli. Nah, ini yang terakhirnya. Kita akan ke events when I receive food. Jadi ketika saya menerima makanan itu akan mengirimkan sinyal ke si landak tersebut dengan cara kita memencet apel di halaman stage-nya ini. Kita tarik sini, terus animasinya kita rubah jadi, kita ketik ya, jadi food, kan makanan tuh jadinya food. Setelah itu Anda harus ke sensing, ke motion. Anda harus mengambil glide, jadi agar si landak itu bergerak mengarah menuju ke makanannya. Nah, di sini saya memakai glide yang 1 seconds to random position. Nah, random position ini diubah menjadi apple, jadi otomatis si landak tersebut menuju ke apel untuk dimakan apelnya. Setelah itu saya ke sound lagi, saya menggunakan start sound.
Jadi saya di sini sekalian membuat, dan di sini uniknya kita melihat si landak tersebut makan, mengunyah. Nah, mengunyah itu mengeluarkan suara jadi seperti mendengar binatang asli makan. Itu sangat keren. Nah, setelah itu saya akan ke halaman sound lagi, seperti saya mencari suara cicitan tadi, bercicit squeaks tadi. Nah, ini saya cari di choose sound. Saya cari com 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 kayak gitu kan suaranya binatang kalau lagi punya. Nah, itu saya cari. Kalau sampai tidak ketemu, bisa diketik di halaman search ini, akan sangat cepat. Ini saya seperti ini agar Anda bisa melihat sekeliling di daftar suara, efek suara tersebut. Oke, saya akan menulis com seperti ini tulisannya. Nah, saya akan pencet com ini. Setelah itu saya akan balik ke halaman codingnya. Dan saya akan merubah suara squeaks ini menjadi com, khusus untuk mengunyah makanan di step ketiga ini. Nah, setelah itu kita ke variables. Nah, variables itu kita ke change. Nah, change ini diganti ya. Jadi kita harus make a variable. Dari kita rubah namanya jadi hunger karena kan lapar nih topiknya. Tujuannya dia biar dia makan. Jadi ini ada 0. Nah, itu jumlah dia. Kalau 0 itu artinya dia nggak lapar sama sekali. Tetapi kalau misalnya sampai 100 200 itu berarti dia lapar sekali. Kita rubah jadi hunger, set to hunger. Sangat-sangat wow. Jadi dia tuh lapar. Nah, ini hungernya di sini nih. Tuh. Setelah itu kita pergi ke weight. Ini ada di kontrol tadi, kita rubah menjadi 0,5. Nah, seperti ini. Setelah itu kita glide. Nah, ini yang paling penting itu, jadi dia bergerak menuju ke makanannya melalui glide. Nah, di sini glide-nya saya tarik ya, paling bawah, taruh di bawahnya weight. Nah, di sini X-nya saya menggunakan ukuran minus 50 dan Y-nya itu garisnya sebesar 60. Setelah itu kita bisa melihat si landak tersebut makan, bersedia makan, pergi menuju ke makanannya. Itu kan sangat unik juga. Ini dengan cara kan di sini tulisannya when I receive food. Jadi kita harus mencet kapak tersebut. Dia makan seperti itu, jadi sangat unik. Atau mungkin kalian bisa ulang lagi sampai dia 10 gitu. Jadi totalnya terserah kan, mau kayak 10 menit kadang lapar, itu udah sangat lapar, atau mungkin di bawah 10 sudah sangat lapar, maksudnya kenyang, sudah sangat kenyang, atau di bawah lapar sudah sangat kenyang. Itu terserah kalian yang membuatnya. Seperti ini, saya sampai 10 saja. 9, 10. Akhirnya dia kenyang ya. Menurut saya udah kenyang lah, 10. Setelah itu saya, kalau misalnya kita kurangin, kita min 10 nih, kita min 10 itu dia jadi pas kali makan dia kenyang. 0 kan artinya tidak lapar kan di sini. Setelah itu coba saya harus food lagi. Tuh dia 0 lagi. Jadi seperti itu membuat virtual pet yang saya presentasikan ini.
memang sangat menyenangkan. Saya juga masih belajar tentang Scratch ini. Jadi itu saja dapat saya presentasikan dalam virtual pad ini. Nah, virtual pad ini akan menjadi sangat unik kalau kita lebih dibuat kreativitas lagi, kita dekorasikan lagi. Nah, untuk sekarang sekian, saya Terence Philip Putra Hermansyah mengundurkan diri, dan maaf bila ada kata yang kurang berkenaan dalam presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.